Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mas Luki Delamo, channel sukses belajar, berkarya, berbudaya. Dalam video kali ini kita akan bahas tuntas tentang portofolio seni rupa, desain dan kriya senam BTN SBMPTN tahun 2021 secara detail dan gamblang. Karena itu tonton videonya sampai tuntas dan jangan lupa tekan subscribe, komen, like, share-nya. Oke, sobat sukses, langsung saja kita mulai. Apa itu portofolio seni senam PTN SBMPTN di tahun 2021? Yang pertama, ingat bahwa persyaratannya portofolio semua jenis bahannya itu sudah ada di laman LTMPT ACID di bagian unduhan ya. Jadi kalian silakan sudah bisa mengunduh di bagian unduhan, silahkan pilih, klik kemudian buka portofolio ya. Portofolio pada poin 3, dokumen portofolio SNMPTN SBMPTN 2021 ya. Ini juga bisa semua di download ya biar paham semuanya. Silahkan pilih, ini olahraga, seni rupa, tari musik dan seterusnya. Tapi nanti yang akan saya jelaskan adalah seni rupa, desain, dan kriya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa pendaftaran SNMPTN sudah dimulai besok Senin tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Ingat, kalau tahun-tahun kemarin pendaftarannya itu ditutup hari itu sampai akhir hari itu, yaitu jam 23.59, tapi tahun ini ingat sekali lagi waktu penutupan pendaftaran diakhiri pukul 15.00 atau jam 3 sore. Jadi ingat, jangan sampai pendaftaran pada tanggal 24 itu hari apa? Selasa ya. Kalau bisa pendaftaran itu H-1 sebelumnya, jadi biar tidak berbahaya kalau di hari H tanggal 24, apalagi penutupannya jam 3 sore, khawatirnya nanti ketika ngupload loadingnya lama, akhirnya bisa membahayakan diri sendiri. Untuk yang UTBK SBMPTN ya, ini pendaftarannya tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April. Oke, kita bahas yang SNMPTN dulu, yang mendesak. Besok sudah mulai pendaftaran agar sobat sukses bisa semakin paham apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dikerjakan dan dikumpulkan untuk portofolio seni, kriya, dan desain di tahun 2021 ini. Ya, bisa dilihat dari petunjuk umumnya, ini secara umum semua, bahwa ada 10 kelompok portofolio ya. Yang pertama portofolio seni rupa, desain dan kriya SRDK. Nah, untuk peserta yang memilih program studi seni rupa, seni murni, pendidikan seni rupa, kriya seni, pendidikan kriya, desain interior, DKV atau desain produk. Nah, yang kedua kelompok tari, 3 musik, 4 karawitan, 5 etnomusikologi, 6 teater, 7 fotografi, 8 film dan televisi, 9 porto seni pedalangan, dan 10 porto olahraga ya. Nah, ingat, namanya portofolio itu wajib dikumpulkan atau dikerjakan untuk syarat masuk jurusan seni dan olahraga. Apabila tidak memenuhi ya, pasti akan didiskualifikasi dalam proses penilaian. Nah, karena itu sangat penting portofolio ini ya untuk dilaksanakan sebaik mungkin.
isi dan jenis file pada dokumen portofolio. 1. Olahraga. Ya, ini biasanya video-video olahraga. Saya bahas seni rupa saja. Tari, ini juga video. Ya. 2. Seni rupa, desain dan kriya. Dokumennya apa? Ya, dokumennya satu file PPT berisi 6 slide. Ya, 6 slide itu halamannya adalah 1. Identitas peserta, nama dan inisial. 2. Hasil scan karya gambar B or Y atau black or white atau hitam putih, gitu aja. 3. Hasil scan karya gambar berwarna. 4. Hasil scan karya terbaik atau pilihan dalam kurung jika ada, ya, tapi kalau bisa ya ditampilkan. 5. Hasil scan tulisan penjelasan atas karya terbaik ini, ya, poin kalau mengumpulkan. 6. Hasil scan pernyataan peserta keaslian pembuatan karya dalam dokumen portofolio, artinya pernyataan keaslian ini nanti semua templatenya itu sudah disediakan dan bisa diunduh, ya, harus mengikuti itu. Baik, lanjut. Ini tadi petunjuk secara umum, ya, semuanya. Nah, yang terpenting sekarang kita masuk pada petunjuk khusus, yaitu instruksi kerja penyusunan portofolio. Nah, ini yang sudah mengkhusus pada jurusan masing-masing. Nah, ini instruksi kerja penyusunan portofolio bidang SRD SKR, seni rupa, desain dan seni kriya. Portofolio bidang seni rupa, desain dan kriya berisikan 1. Karya gambar hitam putih, ya, tema ditentukan. 2. 1. Karya gambar berwarna komposisi, 4 benda, tema ditentukan. 3. 1. Karya terbaik atau pilihan yang kalian miliki jika ada. 4. 1 tulisan mengenai karya kalian yang di pada butir C ini, ya. Yang kelima, pernyataan keaslian. Nah, ini nanti tinggal diisi pada file yang sudah diunduh. Seluruh item A sampai E harus dipindai atau di-scan. Hasil pindai atau scan setiap item dicantumkan pada halaman file PPT sesuai peruntukannya, ya. Template PPT disediakan, ya, yang sudah diunduh kita tadi. Nah, sekarang kita bahas tema khusus untuk seni rupa, desain dan kriya. Jadi semuanya sama, ya, portofolionya. Walaupun kriya yang misalkan ya mungkin tidak suka gambar, hanya bikin kerajinan atau patung, tapi pastinya ya seneng gambar juga. Nah, wajib tugasnya ini mengumpulkan portofolio. 1. Naratif atau hitam putih, ya. Temanya tahun ini adalah buatlah gambar dengan tema jika aku menjadi superhero. Subtema menggambarkan suasana tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir yang menimpa masyarakat. Nah, saya ingatkan sekali lagi, untuk tahun kemarin itu berbeda, ya, artinya tiap tahun itu temanya berbeda-beda, ya. Tahun kemarin, tahun 2020, ini gambar suasana sekelompok anak yang sedang melakukan permainan tradisional di sebuah lapangan terbuka. Nah, biar kalian tidak terpengaruh dengan tema ini, kita kembali ke tema tadi, ya. Buatlah gambar dengan tema jika aku menjadi superhero, menggambarkan suasana tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir yang menimpa masyarakat. Nah, jadi ingat ini temanya
Untuk karya gambar satu ini ya, hitam putih ini pasti gambar ilustrasi ya. Seperti tadi yang tahun 20 itu menggambarkan anak-anak sedang bermain. Nah, saat ini menggambarkan suasana tindakan, suasana ya. Jadi ada suatu cerita ilustrasi, ya seperti itu. Ilustrasi yang menggambarkan kalian menjadi pejuang superhero yang menanggulangi kejadian bencana banjir. Nah, seperti itu. Namanya menggambarkan suasana atau kegiatan ya. Berarti wajib di situ ada objeknya ya. Subjek dan objeknya ada ya. Misalkan yang berkegiatan itu manusia ya, berarti ada manusia di situ. Kalau kalian bayangkan kalian jadi superhero, itu manusianya. Itu memang dari dulu tahun-tahun sebelumnya itu juga wajib, itu ada gambar manusia dan gambar hewan. Seperti yang tahun kemarin kan gambar anak-anak bermain. Nah, ini contoh gambar siswa atau anak yang tahun 2020, portofolio tahun 2020, dan anaknya atau siswa tersebut sekarang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang, jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Nah, ini contoh gambarnya. Sukses dia. Baik, lanjut. Jadi ada suasana ya, menggambar suasana itu termasuk gambar ilustrasi. Ingat gambarnya dengan menggunakan kertas A3, menggunakan pensil atau ballpoint atau spidol atau kombinasi diantaranya. Dan saya ingatkan sekali lagi, hitam putih ya, walaupun kalian menggunakan spidol, jangan menggunakan warna lain, hanya pakai warna hitam atau putih ya. Nah, tadi contoh gambar tadi menggunakan pensil ya, ini yang tahun kemarin. Baik, hasil gambar dipindai atau di scan ya dengan ukuran ini, format JPEG berukuran 2610 x 3960 pixel ya. Kemudian di-upload di template PowerPoint-nya yang sudah disediakan. Nah, sudah bisa membayangkan ini untuk temanya ya, suasana tindakan kalian ya sebagai superhero yang menanggulangi bencana banjir. Jadi mungkin di situ ada gambar manusia entah naik perahu atau yang jelas sedang banjir ya, menanggulangi kejadian bencana banjir. Nah, kemudian entah mengambil sampah dan sebagainya, silahkan kalian sketsa sendiri bagaimana itu suasananya. Wajib itu ada gambar manusianya. Kemudian karya gambar yang kedua, komposisi berwarna. Ingat sekali lagi, berwarna. Buatlah gambar yang menampilkan komposisi, menampilkan 4 ragam benda atau lebih yang terdiri atas satu jenis buah-buahan, semangka. Wah, ini tahun ini sudah ditentukan ya, semangka ini berarti tarik sih. Nah, kemudian satu jenis peralatan makan, gelas. Berarti sudah ditentukan gambarnya gelas. Sudah gelas, sudah. Satu jenis peralatan dapur, pisau ya. Nah, tenang aja kalau gambar ini semuanya tidak usah risau. Jadi gambar peralatan dapur, pisau, dan satu jenis peralatan elektronik, smartphone ya atau HP. Berarti ini sudah wajib, harus ada 4 benda ini. Kalau tahun kemarin memang ditentukan jenis buah atau peralatan, tapi tidak ditentukan bendanya apa gitu ya. Ini saya beri contoh yang hasil karya tahun kemarin. Nah, tahun kemarin ya siswa tadi yang diterima di DKV UM ini kalau tidak salah ya peralatan makan, peralatan lukis, terus mainan. Ini maunya itu yoyo ya, jadinya kok kayak benang wol. Nah, kemudian peralatan dapur. Jadi ini contoh komposisi ya. Ini menurut saya sudah bagus komposisinya, cuma kurang center ke tengah. Nah,
dia pandai ya, pinter dalam mengkomposisikan tentang balancing ya, balance keseimbangan. Ketika dia sudah gambar agak ke pinggir, dia memberi aksen tambahan berat di sini ya, ini berupa korden ya, terus hitam, terus ini tepian meja. Jadi kembali akhirnya karya ini sudah mengandung balancing yang bagus gitu ya. Baik, lanjut. Jadi sekarang tahun ini 2021 portofolionya gambar berwarna komposisi ya, atau istilah dalam seni rupanya itu still life ya. Sudah ditentukan bendanya, yaitu berarti 1 semangka, 1 gelas, 1 pisau, 1 HP. Nah, di sini disebutkan atau lebih, jadi boleh ditambahi ya. Yang wajib 4 itu harus ada. Ya, seperti semuanya digambar di kertas A3, kemudian menggunakan pensil warna ya, karena berwarna, pensil warna atau pastel atau cat air. Cat air ini mungkin bisa cat poster ya, menurut saya itu bagus cat poster. Karya yang ini tadi ini pakai cat poster. Hasil gambar dipindai, difoto seperti tadi, format JPEG berukuran 2610 x 3960 pixel, dipindai dan dicantumkan di halaman slide template PowerPoint-nya. 3. Karya terbaik ya, walaupun tadi ada tulisan jika ada, tapi menurut saya sebaiknya kalian tetap mengirim atau mencantumkan karya terbaik kalian. Nah, karena bebas untuk seni rupa, desain dan kriya ini, untuk karya terbaiknya atau karya pilihannya itu bebas. Apa yang kalian punyai, bisa lukisan atau gambar ya, atau pernah menang juara itu lebih bagus ya. Nah, ini bisa berupa 2 dimensi, ilustrasi, gambar suasana seperti tadi itu, tapi ingat berwarna. Gambar, sketsa, lukisan, fotografi, etsa ya, tahu etsa? Apa itu etsa? Etsa itu cetak timbul atau hasil cetak. Nah, ini hasil cetak ini digital ya. Maupun karya 3 dimensi seperti keramik, patung, maket ya, kerajinan ukir ini ya, dan sebagainya. Itu terserah kalian yang punyai, yang kalian menurut kalian paling bagus atau bahkan pernah menang, itu wajib ya, menurut saya itu tampilkan saja, itu sebagai bahan pertimbangan daripada walaupun ditulis jika ada, tapi kalau tidak melampirkan itu kurang kuat ya penilaiannya nanti. Nah, saya kasih contoh untuk yang karya ketiga, karya pilihan. Untuk tahun kemarin ini ya, teman kalian sudah membuat gambar seperti ini ya, dengan cat air ya, sederhana, tapi yang penting nanti ada maknanya. Nah, itu tuh, ini yang gambar dengan cat air ya, karya gambar. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau poster digital, nah ini poster digital ini bisa kalian seperti ini. Tahun kemarin yang anak atau siswa yang diterima ini ya, itu menggunakan poster, cuma saya tidak menyimpan file gambarnya, cuma mirip-mirip ini ya. Nah, poster itu bagaimana? Nah, itu ya di lain waktu nanti saya jelaskan. Jadi itu hasil cetak ya, terutama yang DKV, desain komunikasi visual, itu membuat poster-poster cetak dan sebagainya itu ya, karena komunikasi visual, desain komunikasi visual itu karena larinya nanti ke itu desain digital. Nah, seperti itu. Baik, semuanya itu difoto dalam format JPEG ya, ukuran seperti tadi, dipindai atau di scan dan dikirim ke PowerPoint-nya. Lembar ke 5 ya berarti. Penjelasan atas karya terbaik.
karya terbaik kalian tadi yang kalian kirimkan karya terpilih itu ya, karya pilihan yang menurut kalian terbaik itu diberi penjelasan ya dalam lembar berikutnya tentang isinya apa, alasan saudara memilih karya tersebut menjadi karya terbaik. Nah, itu nanti ini ya. Nah, ini template-nya sudah disiapkan, penjelasan atas karya terbaik ya. Di sini disebutkan alasan pemilihan karya, alasan kalian itu apa, kok paling menurut kalian itu paling bagus menurut kalian karya kalian itu. 2, material atau media yang digunakan, dan 3, proses pembuatan. Ini langkah-langkah ya, yang ketiga. Kembali ke sini. Apa judul karya tersebut? Jadi wajib diberi judul ya. Itu memang prosedur ya dalam pembuatan karya itu. Judul dan sebagainya ini memang perlu. Kemudian bahan, alat dan bahan media yang dipakai ya dalam membuat karya tersebut, dan proses pembuatan ya. Ini bisa kalian buat secara langkah-langkah kerjanya itu. Baik, diketik ini ya dalam kertas A4, template yang sudah disediakan, huruf Arial Times New Roman ukuran 12 poin dengan spasi 1,5. Isi tulisan sekitar 250 sampai 350 kata. Tulisan yang sudah dicetak, dipindai, disimpan dalam format JPEG ya seperti tadi, dan dicantumkan atau dikopaskan ke template file PowerPoint yang sudah ada. Yang terakhir, halaman ke-6 adalah pernyataan keaslian karya. Ya, pernyataan ini wajib dan ditandatangani di atas materai. Caranya unduh templatenya ya. Ini sudah saya unduhkan. Nah, seperti ini pernyataan keaslian pembuatan karya dalam dokumen portofolio. Nah, pernyataan ini. Nah, terakhir ini materai 6002. Nah, ditandatangani surat pernyataan tersebut di atas 2 buah materai 6000, jadi 6002 lembar ya, karena sekarang mulai tahun ini materai naik 10.000 karena belum ada yang 10.000, harus 6002 lembar. Pernyataan yang telah diisi lengkap ditandatangani, kemudian dipindah atau scan dan dimasukkan ke template PowerPoint-nya. Dan inilah contoh PowerPoint nanti yang kalian download ya, seperti ini, wajib ya. Nanti yang diupload urutannya seperti ini juga. Ini identitas, nama dan ISN. Karya gambar 1 hitam putih tadi ini ya. Ini tema tahun kemarin anak-anak bermain. Kemudian komposisi benda atau istilah dalam seni rupa itu still life ya, berwarna ya. Kalau ini isinya hanya buah saja, tadi sudah ditentukan untuk tahun ini, bendanya sudah ditentukan. Kemudian karya terbaik, ini terserah, ini anak ini mengumpulkan komposisi benda juga ini. Penjelasan dari karya ini ya, karya terbaik kalian ini tadi sudah disediakan, dan ini surat pernyataannya. Baik, kiranya sudah paham semua ya untuk portofolio seni rupa tahun ini ya. Nah, saya rasa sudah jelas. Nanti yang belum jelas silahkan komen, tanya-tanya di kolom komentar bawah. Oh ya, untuk template portofolionya ini, PowerPoint-nya seperti ini. Ini kalau kalian sudah mengunduh dari laman LTMPTN tadi itu ya, ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini yang pertama
nama ya, identitas. Ini karya gambar pertama hitam putih. Jadi ini sudah pasti ya, sudah harus sesuai ini urutannya ya. Karya gambar 2 berwarna. Karya terbaik ya, 1 buah. Kemudian penjelasan atas karya tadi itu diketik ya, dan ini hasil pindai, ini format yang didapat dari unduhan tadi, harus pakai itu, tinggal diisi nama, NISN, judul karya dan sebagainya itu, dan di materai ya. Bagaimana, kalian sudah paham ya? Yang belum paham silakan nanti komentar di bawah, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya biar ada notifikasi yang baru dari saya, bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya, salam sukses selalu dan semoga kalian semua diterima di perguruan tinggi negeri sesuai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.